keseimbangan yin yang kalau bahasa Indonesia, tapi bacanya harusnya yin yang. Itu mengenai bahwa di dalam kelembutan ada kekerasan, di dalam kekerasan pasti ada kelembutan. Ya, itu keseimbangan di dalam tubuh kita itu harus memenuhi hukum yin yang tadi. Kalau hukum tersebut tidak terpenuhi, makanya terjadilah gangguan pada tubuh kita, baik secara akut maupun secara kronis. Ya, semangat pagi. Namo Sanghyang Adi Budaya, Namo Budaya. Namo Budaya. Ya, pada kesempatan yang berbahagia ini kita kedatangan tamu istimewa, Dr. Ki Keong ya, dan juga Mbak Tia ya sebagai co-host kita pada podcast kali ini. Apa kabar Dr. Ki Keong? Kabar saya baik, sehat, bahagia. Tentu saja. Luar biasa. Jadi apa kegiatan Ki Keong sehari-hari? Kegiatan saya sehari-hari selain mengajar tentu saja karena saya seorang dosen, juga seorang peneliti, tetapi saya juga seorang praktisi kesehatan, yaitu baik di bidang kedokteran maupun di akupunktur. Jadi sehari-hari ngopenin pasien biasanya di klinik, ataupun saya melakukan home care tentu saja ke berbagai tempat di mana pasien-pasien itu membutuhkan kita. Oh ya. Dari yang saya baca, Dok punya satu klinik di Bandung ya? Ya. Namanya apa itu? Klinik tempat saya bekerja itu adalah Klinik Insan Sehat. Kebetulan saya itu adalah dokter mitra PLN. Jadi klinik itu punya PLN sebenarnya, dan saya dokter mitra yang melakukan pemeriksaan dan pelayanan kesehatan buat pensiunan dan juga pegawai PLN. Tetapi tentu saja kita juga menerima pasien-pasien umum yang akan berobat ke kita. Oh, jadi bukan hanya dari petugas PLN saja? Tidak, jadi kita juga melayani umum. Oke, jadi di kampus itu ngajar apa ya, Dok? Kalau kampus, kebetulan saya Associate Professor di STAB Samaratungga ya, Sekolah Tinggi Ilmu Agama Buddha Boyolali. Nah, saya mendapat tugas memberikan mata kuliah statistik pendidikan. Kemudian juga kadang diminta untuk membantu menguji dan membimbing mahasiswa S2. Demikian. Dokter Ki boleh tanya nggak? Boleh. Dengan senang Karena hati. ini dari statistik jauh banget. Pekerjaan hariannya kan sebagai dokter. Ya. Tapi ngajar statistik. Kan itu jauh kan ya, Dok? Gini, saya sepanjang pendidikan saya itu kita melakukan berbagai banyak penulisan karya ilmiah ya, terutama untuk disertasi, tesis dan lain sebagainya, yang mana di situ menggunakan statistik. Nah, kebetulan saya pernah sekolah S2 di ITB di Bandung di bagian biologi di bidang genetika dan biologi sel dan biologi molekul. Nah, waktu itu kita ada pelajaran biostatistik yang kita sebut dengan biometri, sama seperti waktu saya S1 juga. Nah, saya itu dari SMA itu sebenarnya senangnya matematika. Senang matematika, kemudian di biometri itu kebetulan saya mendapat nilai E dan sangat menyukai mata kuliah tersebut. Makanya waktu di Boyolali, di Samaratungga ditanya, dokter, sama seperti pertanyaan Mbak Tias, dokter di sini mau bantu apa? Apa yang bisa dokter bantu? Tentu saja saya harus menyesuaikan dengan apa yang saya bisa, yaitu salah satunya tentang pendidikan, tapi di bidang statistiknya. Jadi saya mengajar statistik. Demikian. Oke, jadi di kliniknya Dokter Kakak ini dia juga menggunakan TCM ya, Dok ya? Kalau TCM itu kan tradisional Chinese medicine. Tentu saja tradisional Chinese medicine itu ada banyak pendekatan. Ya, pendekatannya bisa secara herbal, bisa secara akupressure dan lain sebagainya.
Tetapi ada satu lagi yang jangan kita lupakan, yaitu akupunktur. Jadi TCM saya di sini adalah di akupunkturnya. Jadi saya memberikan tambahan terapi atau tambahan istilahnya itu penguatan untuk terapi di kedokterannya itu dengan menggunakan akupunktur. Bagi pasien yang mau, tentu saja, karena yang namanya terapi tidak bisa kita paksakan antara satu individu dengan individu yang lain. Oh. Berarti kalau untuk di TCM sendiri itu ya dokter, selain akupuntur, apakah ada yang lain juga untuk pengobatan itu? Ada, ya itu contohnya herbal. Herbal. Ya, herbal Chinese kan sangat terkenal sekali. Oh ya. Iya, sih benar. Kebetulan karena saya istilahnya itu kita di kedokteran saja sudah begitu banyak obatnya, ya. Kemudian memang interest saya itu adalah di akupunktur. Meskipun tahu tentang herbal, tetapi karena saya tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan, sehingga kita tidak menggunakan herbal itu untuk pendekatan pada pasien-pasien saya. Oh, gitu. Jadi cukup dengan akupunktur saja gitu ya dok? Sejauh ini dengan akupunktur saja pasien-pasien itu sudah terbantukan. Oke. Jadi ini ya dikombinasikan antara timur dan barat ya. Ya, betul. Contoh yang paling simpel itu, misalkan satu kali kita pernah kedatangan pasien, ya usianya sudah sepuh, mungkin 75 tahun, datang karena disengat lebah. Jadi dia naik ke atas pohon, kemudian secara tidak sengaja dia memotong sarang lebah. Sarang lebahnya jatuh, akibatnya pasien tersebut disengat lebah. Dan kurang beruntungnya lagi, bapak tersebut hanya menggunakan celana pendek. Oh ya. Kemudian bertelanjang dada. Jadi hampir seluruh tubuhnya itu disengat lebah. Datang ke kita, tentu saja kita harus memberikan pertolongan pertama. Kita lakukan, kita memberikan infus, kita memberikan anti untuk sengatan lebahnya, anti nyerinya. Tetapi setelah berjalan sekian lama pun pasien itu masih berteriak-teriak kesakitan. Datang teriak kesakitan, sepanjang kita terapi itu mungkin sekitar 30 menit. 30 menit? Ya, itu masih tetap teriak-teriak. Akhirnya saya bertanya kepada pasien, Pak, kalau saya lakukan penusukan dengan akupunktur, apakah Bapak bersedia? Akupunktur itu apa ya, Dok? Tusuk jarum. Oh ya, saya tahu tusuk jarum. Saya pernah, katanya. Oke dokter, tidak apa-apa. Karena pasien sudah menjawab ya, saya hanya memberikan 4 tusukan. 2 di kaki dan 2 di tangan. Ya. Dalam hitungan detik, begitu kita tanya sama pasiennya, pasiennya sudah tidak merasakan sakit. Pak, masih sakit nggak? Dia bengong. Oh iya ya, kok saya nggak sakit lagi ya? So amazing ya, dengan akupunktur. Itu salah satu kehebatannya, bukan kombinasi yang hebat sebenarnya buat saya antara TCM dengan kedokteran barat. Gitu. Itu salah satu pengalaman. Ada begitu banyak lagi pengalaman yang lain tentu saja. Pengalaman Bapak itu ya? Ya. Udah jatuh, bukan tertimpa tangga tapi tersengat lebah. Tersengat lebah, betul. Jadi bukan hanya tentang penyakit yang serius dong untuk akupunktur dong, dok? Penyakit, kalau yang Bapak tadi kan datang dengan setting keluhan penyakitnya akut, kesakitan. Ya. Kesakitan. Kita tentu saja akupunktur itu bisa dipakai untuk pengobatan terapi-terapi yang sifatnya kronis. Misalkan penyakit kencing manis, ya. Kita juga bisa untuk membantu di gagal ginjal dan lain sebagainya. Tapi yang harus diingat bukan hanya menggunakan teknik akupunktur di bidang kesehatan, kita juga bisa menggunakan teknik akupunktur di bidang kecantikan. Oh, kecantikan. Ya, itu juga bisa kita lakukan approach ke arah situ. Ya. Oh, ini buat yang mau tambah cakep gitu ya, dok? Ya, boleh. Saya sering ngomong buat kecantikan atau kegantengan. Kalau bilang kegantengan nanti tidak enak, ada yang protes gitu ya. Kan konotasinya rada gimana gitu ya. Tapi itu kenyataannya.
Contohnya, misalnya, dok, apa sih yang disebut dengan kegantengan? Contoh ini. Misalkan dia punya permasalahan di otak. Oke. Ya, kita bisa bantu. Ya, atau obesitas. Ya, kita bisa bantu. Obesitas itu bisa Kita bisa melalui bantu. akupuntur. Bisa, salah satunya dengan akupuntur. Tentu saja ya, kita harus tambahkan modalitas yang lain lagi. Jadi jangan, dokter, akupuntur aja ya. Jadi saya boleh makan sepuasnya. Saya boleh tidak olahraga. Tidak. Tentu saja kita akan bantu dengan akupuntur, tapi pasien juga harus membantu kita, bekerja sama dengan kita untuk mencapai tujuan yang ingin kita capai bersama-sama. Itu intinya. Oh, jadi nggak karena akupuntur berobatnya di akupuntur ya udah berobat cukup itu aja. Makanan apa aja boleh enggak ya? Harus diimbangi juga harus ya. diimbangin juga. Karena kan energi expenditure itu tetap harus dihitung. Ya, kita menggunakan akupunktur itu supaya metabolismenya menjadi jauh lebih baik lagi. Ya, dalam hal ini kesemuhan organ di dalam tubuh secara TCM itu bisa berfungsi dengan baik. Dokter Kakak, waktu selama dokter praktek ini pernah nggak mengalami ada pasien itu yang juga ketakutan Ada. untuk Di akupunktur. Iya, di akupuntur. Ya. Karena kan pakai jarum kan Pakai ya. jarum, betul. Jadi kalau misalnya pasien datang kemudian mau di akupunktur tapi takut jarum, saya suka bercanda. Takut jarum kok datang di akupunktur. Ya, benar nggak? Iya, benar. Tapi kita yang namanya manusia itu begitu banyak fobia, begitu banyak ketakutan. Kadang-kadang hanya dengar dari A, B, C, D, E, belum merasakan langsung dia sudah ini. Bisa kita terapi dulu hanya dengan satu jarum. Cobain ya. Cobain dulu. Kita cobain dengan satu jarum. Kalau ditanya, dokter sakit nggak? Dokter nggak boleh bohong. Namanya juga ditusuk sama jarum. Pasti sakit. Ya, jadi dokter harus menjawab jujur. Sakit. Tetapi kita akan meminimalisir rasa sakit dengan teknik yang kita miliki agar pasien bisa nyaman. Ya, salah satunya itu. Pakai satu jarum dulu ya. Tes dulu enak nggak? Bisa nggak? Nah, begitu dites, dia bisa, kita lanjutkan. Kalau nggak bisa, stop. Jangan dipaksa. Berarti kita harus pakai modalitas yang lain. Ya, pasien nggak boleh terpaksa. Kalau terpaksa, pengobatannya nggak ada gunanya. Iya. Nah, jadi akupuntur ini sendiri kan bermacam-macam ya. Kadang dia pakai jarumnya banyak ya. Kemudian ada yang pakai jarumnya pendek, ada yang panjang, ada yang pakai listrik gitu, ada yang enggak. Itu alirannya apa aja ya, Dok ya? Oh, banyak aliran. Ya, jadi kalau yang klasik akupunktur ya tentu kita menggunakan jarum, kemudian kita menggunakan pembakar namanya moksa. Oke. Ya. Atau kalau lebih modern lagi yang tadi menggunakan listrik, ya, di setrum istilahnya itu. Meskipun kita bisa melakukan manipulasi di klasik itu dengan tidak disetrum. Kita bisa manipulasinya dengan sentil dan lain sebagainya. Ada banyak. Kalau ditanya jarum panjang pendek itu biasanya tergantung dengan area tempat kita akan menusuk. Kita menusuk di kepala dengan menusuk yang ada di perut, apalagi perutnya orang gendut seperti saya, kita memerlukan jarum yang lebih panjang dibandingkan dengan yang perutnya lebih tipis gitu untuk mencapai titik akupunkturnya. Itu saja sebenarnya. Penggunaan jarum juga banyak. Sebenarnya ada jarum stainless, kemudian juga ada jarum perak, ada jarum emas, ada jarum api. Semuanya disesuaikan dengan keluhan dan penggolongan sindrom dari pasien itu sendiri. Jadi kita tidak bisa itu. Sebenarnya saya ingin kasih tahu kalau di dalam TCM itu banyak terapi bisa digunakan untuk satu penyakit. Banyak terapi. Kalau di kedokteran enggak, satu penyakit satu terapi. Ya. Kalau di kedokteran barat seperti itu, di kedokteran timur tidak. Satu penyakit bisa diterapi dengan berbagai strategi. Ya? Jadi dicoba-coba terus ya. Tapi juga mereka berbalik. Berbagai penyakit tadi bisa diterapi dengan satu terapi, tapi berbagai macam terapi itu dipakai untuk mengobati satu terapi. Contohnya, saya nusuk titik A, B, C, D, E itu untuk penyakit
hipertensi. Tapi juga bisa menggunakan kombinasi XYZ untuk penyakit hipertensi. Yang mana ini tidak kita temukan di dalam kedokteran barat. Itu tergantung dengan penggolongan sindromnya. Jadi dok sempat bilang bisa ada teknik tusuk supaya painless, bisa ya? Supaya nggak sakit ya? Ya, painless itu banyak tekniknya. Salah satunya kita menggunakan jarum yang setipis mungkin dengan modalitas kita menggunakan tapping atau teknik menusuknya tertentu sehingga pasien merasa tidak terlampau sakit. Ya, tapi bagaimanapun juga rasa sakit waktu masuk itu bisa kita kurangi, tetapi saat jarum itu sudah mencapai titik akupointnya, maka rasanya akan sama yang kita sebut sebagai teci. Ya, rasanya akan sama. Rasanya terasa seperti ngilu, baal, berat, dan lain sebagainya. Atau bersifat sensasi radiasi. Seperti itu. Ya. Itu justru tanda bagus ya dok? Ya, itu artinya kita tepat menusuk di titiknya. Karena kalau kita geser sepersekian mili, maka titik itu tidak tercapai. Kalau titik itu tidak tercapai atau kita masukinya kurang masuk, maka kita tidak akan mendapatkan sensasi teci. Ya, kalau ditanya lagi, loh kalau begitu nggak teci, nggak sampai titik akupunktur, nggak ada manfaatnya. Tidak, ada berbagai macam aliran di dalam akupunktur itu. Ya, ada yang berpendapat bahwa yang penting kita sudah sampai ke meridiannya, kita sudah bisa mengaktifasi. Ya, tetapi sepengalaman saya dengan adanya teci tadi ke titik akupoint tadi, maka akan jauh lebih membantu kecepatan proses penyembuhan. Dokter Kakak tadi kan ada banyak jenis jarum ya. Berarti kita tidak boleh request dong, pakai jarum ini aja, nggak boleh ya pasien untuk request tentang itu. Request mungkin boleh, tapi disesuaikan lagi kalau misalnya dokternya atau yang akupunkturisnya ini dia akan menyesuaikan dengan terapinya dan juga dengan ekonomi pasien mungkinnya. Misalnya kalau kita menggunakan jarum emas itu ada satu jarum emas itu kalau kita beli itu sekitar 2 juta satu jarum emas. Ya gitu. Tapi kalau misalnya menggunakan jarum yang bukan emas tentu saja akan jauh lebih murah. Nah itu semua 2 juta itu sekali tusuk buang. Ya. Ya, kalau kita nggak sekali tusuk buang ya, nanti marah pasiennya. Jadi habis ditusuk, kalau pasiennya oke, tusuk, kita kembalikan jarumnya, kasihkan pasiennya. Terserah, nanti pasiennya mau diapain. Mau ya. dijual. Kalau dijual mungkin tidak bisa lagi ya, tapi mungkin dijadiin kenang-kenangan karena memang terbuat dari emas itu kan ya. Tapi harus dipahami di sini kalau yang namanya jarum emas tuh bukan 100% emas. Kalau 100% emas itu justru nggak bisa dipakai untuk nusuk. Karena kan emas itu sifatnya sangat lunak sekali. Ya, kalau emas yang murni itu lunak, nggak bisa dipakai untuk tusuk. Gitu. Jadi tetap aja ada campurannya. Tuh. Tapi emang ada manfaatnya dok pakai emas? Oh ada. Ada. Bagi yang percaya ada. Nah, karena balik-balik lagi kan masalah biaya sekarang ya. Ada banyak yang sudah kita buktikan. Dan jurnal juga ada banyak yang mengatakan, ya, gitu. Oke, jadi logam itu sendiri berpengaruh. Hasilnya. Berpengaruh. Jadi bukan untuk gaya-gayaan bukan. Ini pakai emas nih. Bukan. Bukan ya dok. Ya, karena di situ kan masing-masing logam itu punya daya hantarnya, ya kan? Daya hantarnya itu yang nanti dipakai untuk menguatkan atau menurunkan atau mensedasi kita sebut, gitu. Masing-masing logam itu punya ininya. Fungsinya masing-masing. Tetapi zaman sekarang itu berbeda. Semuanya sudah menggunakan jarum stainless. Semuanya diproduksi oleh pabrik. Karena kan sifat disposable-nya. Kalau teman-teman mungkin Romo dan Ibu Tias pernah lihat di film-film kan ya. Kalau zaman dulu mereka menggunakan jarum, misalnya nyusuk kaisarnya atau apanya, kemudian dicabut, nanti dipakai lagi, setelah itu dibakar. Dulu begitu kan, ya. Dengan kemajuan teknologi dan adanya aturan mengenai sterilitas saat kita melakukan terapi kepada pasien, tentu saja terapi yang seperti itu tidak diperkenankan lagi, sehingga
kita melakukan modalitas-modalitas yang lain yang diperkenankan tentu saja. Berarti sekali terapi, sekali tusuk, buang gitu ya, dok? Betul. Oke, nah dok, jadi prinsip-prinsip dari TCM itu apa aja dok? Prinsip TCM itu secara umum mengenai yin yang. Keseimbangan yin yang kalau bahasa Indonesia, tapi bacanya harusnya yin yang. Itu mengenai bahwa di dalam kelembutan ada kekerasan, di dalam kekerasan pasti ada kelembutan. Ya, itu keseimbangan di dalam tubuh kita itu harus memenuhi hukum yin yang tadi. Kalau hukum tersebut tidak terpenuhi, makanya terjadilah gangguan pada tubuh kita, baik secara akut maupun secara kronis. Oleh karena itu, terapi secara akut dan secara kronis pun akan berbeda. Ya. Saya mungkin akan nambahkan sedikit yang tentang jarum, seperti Mbak Tias tadi tanya. Jarum tersebut sekali buang, kita sebenarnya bisa tidak sekali buang. Kita bisa lakukan proses sterilisasi lagi. Ya, misalnya dengan menggunakan autoclave dan lain sebagainya. Akan tetapi sifat dari jarum itu, begitu sudah ditusukkan, dia akan tumpul. Ya, jadi kalau dipakai lagi, setelah kita sterilkan, kita pakai lagi, tentu bisa. Tetapi dia akan sakit sekali, karena sudah tumpul. Sehingga nanti kita butuh untuk alat untuk mengasah, seperti kita mengasah pisau. Ada alatnya kecil, amplasnya ada. Tapi kalau sudah kita amplas, kita ini, tentu saja, emasnya kan sudah hilang. Tuh. Oke, jadi dok tadi bilang terapi untuk penyakit akut dan kronis itu beda ya. Bedanya apa? Bedanya kalau kita akut itu kita hanya menerapi meridiannya. Misalnya contoh batuk pileknya baru 1-2 hari. Kita tahu batuk pilek itu dikuasai oleh organ paru-paru. Kita cukup menusuk titik-titik distal. Titik-titik distal itu titik-titik yang terjauh dari batang tubuh kita. Ya. Misalnya contohnya di ujung lengan kita atau apa gitu ya, kita tusuk. Itu untuk keluhan meridian. Tapi kalau keluhannya organ, misalnya something happen di situ, misalnya batuknya sudah berbulan-bulan dan juga sudah menimbulkan komplikasi ke tempat yang lain, tentu saja kita sudah tidak bisa menusuk hanya titik yang untuk meridiannya. Kita terpaksa harus menusuk titik untuk organnya itu sendiri. Nah, itu ada 2. Satu di bagian depan kita, ada satu lagi di bagian belakang kita. Itu repot kan? Jadi harus suruh pasien, halo, buka baju ya, side A, side B. Suruh terlentang, suruh tengkurap. Sesek, dokter, gimana saya mau tengkurap? Apalagi mau terlentang. Ya gampil, suruh duduk. Ya, depan belakang bisa kita kerjakan. Jadi situ, seninya sama antara kedokteran barat sama kedokteran timur. Sama-sama yang namanya medicine is art. Ya, nah bahwa pengobatan itu adalah suatu seni. Jadi jangan heran nanti misalnya berobat sama-sama akupunkturis aku begini, pelit sama jarumnya cuma 1-2. Giliran kesini jarumnya kok banyak. Nanti sampai di akupunkturis yang pertama komplain, yuk kok kasih saya jarum cuma 3, saya kesini jarumnya 50. Nah balik-balik lagi. Kita senang dikasih jarum 3 atau dikasih jarum 50. Ya kan? Balik lagi itu ke kitanya. Tapi yang ingin saya sampaikan di sini, masing-masing akupunkturis itu sebelum menusuk itu pasti sudah menggolongkan sindromnya. Sehingga dia sudah tahu apa yang harus ditusuk, berapa jumlah jarumnya, dan kenapa harus ditusuk itu, mereka sudah akan punya pemikiran ke arah situ. Jadi serahkan aja kepada mereka. Mereka yang paling tahu. Mengertilah mana yang akan betul. Oke. Jadi kalau pengobatan barat dengan TCM itu bedanya apa, dok? Kalau barat itu evidence based. Ya, sudah ada penelitiannya. Kan harus melalui suatu tata cara, melalui suatu pembuktian yang terukur, terstruktur, dan juga terbakukan ya, tentu saja. Metode-metode itulah yang kita sebut sebagai metode ilmiah, tentu saja. Metode ilmiah tersebut jarang kita temukan kalau di kedokteran timur. Kenapa? Karena mereka
hanya berdasarkan bukti empiris. Saya sakit lambung. Saya tusuk sini, cetret. Yang sembuh ya? Kok sembuh ya? Ini lambungnya kok sembuh? Mencret, cetret, saya tusuk sini. Loh kok mencretnya berhenti ya? Itu. Tapi kalau ditanya, kenapa seperti itu? Selama 3000 tahun ini belum ada pembuktian yang lebih detail ke arah situ, ya. Meskipun usaha-usaha ke arah situ sudah ada, ya. Itulah yang membedakan antara TCM sama kedokteran barat. Kan nggak mungkin ya kedokteran barat itu kita minta suntik A, jadi begitu disuntik A, mual muntah kita suntik kok nggak sembuh mual muntah, nggak mungkin. Orang mual muntah kalau secara kedokteran barat begitu disuntik obat anti emetik, ya udah itu aja. Pasti dia tidak akan mual, tidak akan muntah lagi. Tapi itu hanya berlangsung beberapa jam. Ketika dia sakit saja. Ya, ketika efek dari obat itu sudah menghilang, ya tentu saja keluhannya akan balik lagi itu. Seperti itu. Tapi kalau akupuntur enggak ya, Dok? Kalau sama saja. Sebenarnya sama saja prosesnya. Tapi dengan akupuntur kita sebenarnya yang tadi kita sempat diskusi ya sebelumnya bahwa akupunktur itu memodulasi diri kita sendiri untuk memperbaiki diri kita. Ya, kalau di kedokteran barat kan kita secara eksogen, kita memasukkan sesuatu dari luar, obat dan lain sebagainya. Tentu di dalam TCM juga ada herbal kan juga dimasukkan. Ya, mereka kan kalau orang dulu kan tabib, dibilangnya tabib atau shinsei ya, menggabungkan antara si pemakaian akupunktur dan juga herbal itu ya. Rata-rata shinsei kan begitu ya. Dok, berarti kalau kita berobat di akupuntur itu harus tidak boleh sekali? Tidak bisa. Langsung beres nggak ya? Tidak bisa. Ada beberapa penyakit-penyakit tertentu yang bisa beres dalam 1, 2, 3 kali pertemuan. Tetapi ada juga yang tidak bisa kita bereskan dalam 1, 2, 3 kali pertemuan. Jadi kita bisa, biasanya hitungannya satu seri. Satu seri itu bisa 12 sampai 16 kali pertemuan. Nah, setelah 12 sampai 16 kali pertemuan itu dievaluasi apakah keluhannya membaik. Nah, keluhannya membaik itu kalau di dalam tradisional Chinese medicine itu dinilai dari apa? Ya, dinilai dari mimik mukanya, warna kulitnya, ya, sennya bagaimana, lidahnya bagaimana, pemeriksaan nadinya bagaimana, suaranya bagaimana, gerak-geriknya bagaimana, itu. Kalau di kedokteran barat tidak. Ya, kedokteran barat kasih obat penurun kolesterol misalnya. Indikasi dia kolesterolnya turun kapan? Ya, pergi ke lab. Ya, sebelumnya kita cek, oh tinggi. Setelah dikasih 1 bulan, berapa penurunannya? Pergi lagi ke lab. Itu. Jadi ada perbedaan di situnya ya antara kedokteran barat sama kedokteran timur. Oleh karena itu, kedokteran barat dan kedokteran timur itu sekarang digabungkan. Ya, jadi misalkan kita sudah tahu titik-titik untuk kencing manis, tahu, kita sudah tahu. Nah, supaya pasien yakin, kan kita nggak bisa, Bu, pipisnya masih sering nggak? Pak, makannya masih sering nggak? Hausnya sering nggak? Ini subjektif sekali. Betul. Tapi kalau biar pasien yakin, pas datang kita tusuk titik akupunktur untuk DM tersebut, kita lakukan pemeriksaan sebelum dan sesudah diterapi selama 12 kali. Ini loh, ada penurunan atau tidak? Kita bisa memberikan solusi bagi pasien, dan pasien mungkin bisa lebih percaya lagi. Sama ini, Dok, saya mau tanya ini karena ingin tahu juga. Kadang kan ada obat itu membuat kita ketergantungan ya. Kalau nggak minum obat A, rasanya sakit lagi. Nah, kalau untuk di akupuntur sendiri itu menimbulkan ketergantungan atau tidak sih, Dok, untuk seperti itu? Gini, misalkan ibu bilang ibu sakit kepala, kepalanya apa nggak tahu. Ini kausanya nggak tahu loh ya. Kita ceritanya begitu. Jadi makanlah kita obat. Kita nggak boleh sebut merek ya, obat anti nyeri. Begitu kita makan obat anti nyeri, hilang. Sekian jam lagi datang lagi, makan lagi. Hanya kita makan terus ya, begitu ya. Nah, ibu kan bertanya kan, kalau dikasih obat tersebut hilang, sama nggak efeknya dengan akupunktur? Sudah di akupunktur, efeknya hilang. Perlu lagi nggak di akupunktur? Ya, perlu. Menimbulkan ketergantungan nggak? Ketergantungan secara adiksi untuk tubuh sendiri tidak ada. Karena dengan akupunktur itu, justru kita memaksa diri kita itu untuk membalans diri kita. Ya,
Tapi kalau, aduh saya teh rasanya nggak enak kalau nggak di akupunktur. Nah itu masalah referensi lagi. Benar nggak? Referensi diri sendiri. Mungkin karena enaknya di akupunktur, mungkin enaknya ketemu sama yang mengakupunktur. Nah kita tidak tahu itu dengan suasananya atau apanya. Iya, ya, gitu. Maaf ya, suka bercanda. Ya, jadi kan ada yang mengatakan bahwa kedokteran timur itu lebih holistik ya, tapi kalau barat mungkin simptomatik gitu, betul nggak? Simptomatik sebenarnya kalau kedokteran timur itu juga simptomatik. Oke. Ya, kedokteran timur itu kita bisa menentukan penggolongan sindrom, misalnya dia lembab panas itu dari mana, dari gejala-gejala yang muncul. Sama saja seperti kedokteran barat, sakit kepalanya apa? Kita cecer kan, sakit kepalanya apa? Lihat, kemudian dari pemeriksaan fisik ada kurang darah atau enggak, matanya, kacamatanya minus apa enggak, jangan-jangan kacamatanya, jangan-jangan pendengarannya. Ini begitu keluar kata kunci sakit kepala, dokter itu di kepalanya udah keluar sekian puluh diagnosis itu. Karena itu dokter akan nanya lagi lebih detail untuk mereduksi kemungkinan diagnosisnya apa. Sama seperti di kedokteran timur, seperti itu. Ya, nanti dia lihat lidah, oh ini kemungkinannya ini. Jadi, yang kita sebut dengan holistik itu adalah kalau kita menggabungkan kedokteran timur sama kedokteran barat. Jadi dia terintegrasi dan sifatnya holistik. Ada hal-hal tertentu yang tidak bisa dikerjakan di kedokteran barat, kita bantu dengan kedokteran timur. Contoh, ya, beberapa waktu yang lalu saya melakukan kolaborasi dengan seorang profesor senior saya di bidang akupunktur, usia 81-82 tahun kalau saya tidak salah. Pada waktu itu ada pasien yang mengalami batu empedu yang kita sebut kolelithiasis. Dia datang sakit, kemudian masuk ke rumah sakit, kemudian profesor menghubungi saya. Dokter Kakak, bisa nggak kita kolaborasi? You di bagian baratnya, saya di bagian timurnya. Tapi karena saya juga ngerti akupunktur, Prof juga bilang, bantunya nanti untuk akupunkturnya gitu. Jadi kita melakukan kolaborasi. Pada hari itu juga sebenarnya pasien tersebut harus dilakukan operasi oleh dokter bedah. Pasien menolak, pulang. Kemudian kita berdua, saya dan Prof melakukan kolaborasi di situ. Kedokteran barat sama kedokteran timur. Barat ditanya, dokter perlu nggak obat ini? Nggak perlu. Apa yang harus kita cek? Ini. Itu kan dari saya. Akupunktur, Prof melakukan akupunktur atau memberikan ramuan obat kodok. Akupunkturnya bagaimana? Gini. Kita kolaborasi. Dan dalam waktu 3 bulan, itu pasien sembuh total. Tidak perlu dioperasi. Jadi, tinggal pasien milih. Pengobatannya lama, 3 bulan, atau mau langsung ke dokter bedah langsung. Sama-sama tujuannya nanti akan memperbaiki itu semua. Jadi, di sini saya tidak bilang barat lebih bagus, timur juga bagus. Enggak. Tapi di sinilah indahnya kita saling berkolaborasi dan mengintegrasikan ilmu. Ya, itulah kegiuran saya saat ini. Ya, mendapatkan misalkan sejawat yang mau berkolaborasi seperti ini sangat luar biasa sekali, karena kadang-kadang kalau kita sudah expert itu, otak kita tuh sudah ya, pandangan orang lain itu sudah rasanya tertutup. Ya, makanya sebenarnya saya selalu ingatkan, tak kenal maka tak sayang. Jadi kita tidak boleh komen dengan ilmu orang kalau kita sendiri tidak paham tentang ilmu itu. Tidak boleh. Kecuali kita sudah mempelajari itu semua. Itu pun kalau dia melakukan style, misalnya teknik akupunktur tertentu, lo yang kira-kira, kok saya nggak pernah tahu ya? Itu terjadi. Itu terjadi pada diri saya. Ya, saya baca sekian banyak buku tentang akupunktur, kemudian saya bikin teori baru. Yang mana teori baru tersebut dipakai untuk ngebalance pasien-pasien saya. Yang profesor tadi, waktu seminar bareng, sampai bertanya, saya punya pengalaman selama 50 tahun lebih di bidang akupunktur, di bidang TCM, saya belum pernah tahu teknik yang Anda pakai. Tapi saya mau coba teknik Anda. Kenapa? Karena kita berbicara bukan berdasarkan asumsi-asumsi, tapi kita tunjukkan. Nih loh,
sakitnya ini datanya, ini penyakitnya, ini diobati, ini hasilnya begini. Ya, sehingga baru tahu di situ. Itu. Jadi Kadang-kadang ada eksperimennya. iya, kita nggak boleh ya. Jangan ngomong, wah itu mah salah itu. Ini salah menurut siapa dulu? Ilmu itu berkembang sangat pesat sekali ya. Misalnya contoh seperti saya di bidang imunologi, hari ini kita bilang misalnya interleukin 6 adalah penyebab penyakit rheumatoid arthritis. Detik berikutnya orang publikasi yang lain. Interleukin 6 plus ini merupakan faktor yang mempengaruhi rheumatoid arthritis. Kita nggak bisa marah. Ya, Awang sudah membuktikan. Ya, justru di situ kita harus senantiasa belajar. Itulah. Jadi seorang dokter atau pengobat ya, saya sering ngomongnya, harus senantiasa belajar. Belajar dan belajar. Oke. Nah, jadi kalau kaitan antara TCM dengan Buddhisme ini apa ya, Dok? TCM itu, traditional Chinese medicine itu adanya dari 17 sekian ya, sampai 1100 sekian, 1700 sekian sampai 1100 sekian sebelum Masehi. Itu loh ya. Buddhism, kalau kita bilang, kalau kita mau pakai ukuran dari Buddha Gautama ya, Sakyamuni ya baru berapa sekarang era Buddhisnya? Era Buddhisnya 2500. 2500 ya. Benar nggak? Karena kan setelah Masehi itu kan kita hitungnya dari ke Yesus ya. Benar nggak ya? Karena kan tahun 2023 ya kan 500 tahun sebelumnya 2500-an ya, benar nggak? Sementara ilmu yang itu sudah sekian lama. TCM-nya itu segitu, akupunkturnya itu sekitar 3000 tahun. Oh. Jadi kalau ditanya ada kaitan nggak antara Buddhism sama akupunktur atau TCM? Secara histori. Sorry, berarti tadi berapa ribu TCM ini? 1700 sampai 1100 sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Berarti duluan ada Buddha ya? Duluan ada TCM dulu. Buddha kan 2500. Sebelum Masehi. 2500 sebelum Masehi. Ya, enggak, dia kan 500 sebelum Masehi Buddha itu. 500, Ya, okay. 500 sebelum Masehi. Ya, Buddhist era itu sendiri kan 2500. Ya, berarti kan lebih duluan si TCM. Sementara kalau ini Buddhist era 2500, akupunktur itu 3000 di sini. 3000 ya, oke. Ya, kalau ditanya secara histori, tidak ada. Tetapi pengetahuan mengenai hukum yin yang tadi, ya dapat diterima di dalam Buddhism. Sehingga makanya di Cina itu ada Buddhism, ada juga pengobatan-pengobatan yang seperti tadi, yang akhirnya diterima dan akhirnya masuk ke Korea, ke Jepang, ke Asia Tenggara dan sebagainya, ke negara-negara Asia itu. Jadi tidak bertentangan, justru saling menguatkan dan saling berasimilasi di situ. Itulah yang disebut dengan kekuatan Buddhisme ya. Buddhisme itu tidak pernah menentang mengenai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, termasuk dalam hal ini TCM dan kedokteran ya. Nanti kita ceritalah, kalau di kedokteran nanti kita bisa cerita tentang bayi tabung, kita bisa cerita tentang cloning ya. Nanti bagaimana pandangan Buddhism terhadap tersebut, itu akan menarik sekali sebenarnya ya. Oke, jadi bisa saling melengkapi. Saling melengkapi, betul. Jadi di situ saling dipengaruhi ya. Jadi kalau orang Cina kok senangnya akupunktur ya, tapi dia liangkeng terus mungkin. Gitu. Oh, bisa saja. Karena di situ kan mengajarkan keseimbangan. Ini yangnya diajarin. Di dalam Buddhism juga kita diajarin keseimbangan tersebut. Ya, dengan keseimbangan tersebut, maka semuanya akan berjalan baik untuk tubuh, baik pun untuk kosmis kita kan juga jadi lebih baik. Nah, jadi kalau di masa sekarang kan kita lagi ada polusi udara nih, Dok. Jadi, wah, kita kemana-mana harus mikir lagi nih. Jadi, apa saran yang bisa Dok berikan nih? Dalam hal apa dulu? Iya, supaya kita sebagai dokter atau sebagai dokter?
Iya, terserah karena dok kan menguasai dua sisi ya, TCM Oh, dan oke. barat. Ya, sebagai pengobat kalau begitu ya. Iya. Sebagai pengobat. Kalau sebagai pengobat mengenai apa? Kita sebut polusi udara, kita harus tahu dulu polusi udaranya dari mana kan, partikulatnya dari mana. Tentu kausanya itu harus dihilangkan. Kalau kausanya tidak dihilangkan, kita terpapar terus, mau tak mau tubuh itu akan memberikan respon terhadap keterpaparan kita terhadap polusi-polusi tersebut. Ya, entah itu yang paling gampang kena itu adalah tentu kan pot of entry dari polusi itu adalah pernapasan kita. Bisa saja sih kita menghirup napas lewat mulut, pot of entry-nya dari mulut juga bisa. Tapi kan kebanyakan melalui hidung. Ya, pasti yang kena pertama kali itu adalah saluran pernapasan. Ya, dari hidung sampai ke alveoli kita, paru-paru sampai ke alveoli kita. Nah, itulah yang akan terganggu. Bagaimana cara kita mengantisipasi hal tersebut? Kan kausanya harus dihilangkan. Kausanya nggak dihilangin, masa kita nggak ada ini? Ya, tentu salah satu penggunaan masker. Benar nggak? Kemudian mungkin penghijauan untuk meminimalisir, ya, segera memeriksakan kesehatan kalau berkaitan dengan ISPA. Ya, saya tahu saat ini di Jakarta, Bandung, dan juga di beberapa kota itu infeksi saluran pernapasan lagi naik-naiknya. Ya, kadang-kadang itu di mix, disalahartikan, jangan-jangan COVID nih. Nah, gitu ya. Padahal oleh karena itulah blurnya tuh di situ. Jadi perlu lagi nanti kita membuktikan itu. Itu sakit segera ke dokter. Sakit secara apa dulu? Kalau masih bapil biasa ya mungkin nggak perlu ke dokter ya. Makan dulu yang anget-anget misalkan ya. Kalau sudah terlalu ini lagi ya boleh cari dokter atau cari akupunktur. Jarang ya. Kalau batuk pilek ke akupunkturis jarang kan? Jarang. Tadi saya juga mau nanya nih dok, karena ngomongin COVID, waktu zaman COVID ada nggak sih pasien yang di akupunktur? Di zaman COVID itu saya saya membuat hak cipta mengenai formulasi titik akupunktur untuk pasien COVID. Oh. Saya sampai menciptakan itu. Dan kita bisa buktikan dengan kita lakukan penusukan titik itu, saya jamin. Bukan jaminannya nggak boleh seperti itu. Sebagian besar pasien akan mengalami penurunan terhadap gejala yang diderita. Membaik. Berarti akupuntur juga bisa digunakan untuk itu betul, ya dok? Betul. Jadi saya punya 8 atau 9 hak cipta di bidang akupunktur. Tapi kebanyakannya itu di bidang kecantikan. Oh. Oke. Perlu ini. Bidang kecantikan. Tuh. Wah, luar biasa dok. Oke, berarti waktu COVID sudah menyembuhkan banyak orang juga dengan teknik itu ya? Ya, dengan kita kombinasi dengan kedokteran barat dan juga kita terapi dengan akupunktur. Itu akan cepat, biasanya akan sangat cepat sekali. Saya termasuk salah satu dokter yang belum pernah kena COVID. Satu keluarga belum pernah kena COVID. Wah, perlu ini tipsnya. Jadi ya mungkin karena ketat juga ya, sampai sekarang pun masih pakai masker, masih pakai hand sanitizer dan lain sebagainya gitu ya. Tapi ya itulah, sampai saat ini belum pernah. Jadi saya belum pernah tahu rasanya teman-teman bilang hilang penciuman, tahu ya gejalanya hilang penciuman ini itu. Pernah kena COVID? Kurang tahu sih dok, karena waktu itu pernah kayak mengalami gejalanya tapi nggak diperiksa. Oke. Pernah dok. Ya. Jadi saya nggak tahu rasanya seperti apa, katanya harus begitu, tapi tahu gejalanya, tapi kami sendiri belum pernah mengalaminya. Karena saya parnoan itu artinya kalau anak batuk pilek sedikit, langsung saya swab. Saya sendiri sebelum saya praktek sampai detik ini pun masih begitu. Oh, masih sering swab juga dok? Swab. Sebelum praktek saya akan swab untuk memastikan diri saya aman, orang-orang juga aman. Sebelum saya ke sini pun pagi tadi sudah saya swab. Berarti pulang dari sini harus swab. Pulang dari sini pasti saya swab. Tapi belum. Kalau biasanya tidak bisa langsung di swab ya, kan butuh waktu inkubasi. Iya. Ya. Nah, biasanya 3 hari atau 5 hari kemudian saya akan swab. Kalau tidak ada gejala, saya
mungkin tidak swab. Tapi kalau misalnya merasa tidak nyaman, langsung saya swab. Di situ saya akan tahu di mana saya waktu itu melepaskan masker. Hari ini saya melepaskan masker, misalkan di sini saya tahu. Oh, saking hati-hatinya ya. Padahal pandemi udah berakhir. Padahal sudah berakhir. Masih tetap di record sama saya. Ini jadi ingat ajaran Buddha, kewaspadaan itu nomor 1. Ya. Saya masih, sampai sekarang masih. Nah, Dok, kalau kita kembali lagi ke masalah polusi udara ini. Jadi sebetulnya seberapa dampaknya ya? Apakah cuman ke ISPA atau bisa lebih jauh lagi ke penyakit yang lain, Dok? Kalau ke ISPA-nya, ke saluran pernapasannya, terutama di paru-parunya terjadi masalah, tidak diatasi masalahnya, tentu saja nanti di situ akan berpengaruh ke seluruhnya kan. Kita tahu paru-paru tempat menyaring, tempat perpindahan udara bersih dan udara kotor. Di situ nanti darah yang bersih dan darah yang kotor itu akan disaring. Ya kan? Yang bersih, yang kotor akan mampir ke paru-paru, kemudian dia dibersihkan dan akan membawa oksigen, darah yang penuh dengan oksigen. Kalau paru-parunya sendiri punya masalah, tentu saja kapasitasnya itu akan berkurang dalam memberikan oksigen yang baik terhadap darah. Dan kalau itu berkurang, tentu saja distribusi ke dalam tubuh kita juga akan berkurang. Nah, bagaimana kita menentukan ini kualitas paru-paru? Yaitu dari gejala sesek. Nah, kalau sudah sesek, ini something wrong sudah. Kalau tidak cepat kita perbaiki, tentu dia bukan saja bisa kemana-mana, tetapi detik itu juga kalau terjadi gangguan di paru-paru, dia bisa sudden death kan. Seorang, misalnya banyak pasien kita yang kemarin COVID, ya, dia punya penyakit PPOK, misalnya penyakit paru obstruksi kronis, dan lagi eksaserbasi akut waktu itu, kena COVID habis itu. Ya sudah, seseknya double-double. Kita belum sempat nanganin seseknya pun, suruh kebawa ke rumah sakit, belum sampai di rumah sakit pun dia sudah. Nggak ada. Istilah enggak. Banyak Romo dampaknya. Oke. Jadi mesti betul-betul diperhatikan ya? Iya, harus diperhatikan. Betul-betul harus diperhatikan. Makanya kalau pernapasannya kurang enak ya segeralah cari tahu ke dokter. Kenapa? Ya. Dok, saya mau tanya, ini agak berbeda dengan yang kita bahas tadi ya, mengenai akupuntur lagi. Kalau kita memiliki sakit yang kronis ya, misal kanker atau apa gitu, sudah operasi nih, tetapi tidak sembuh gitu, dan lari ke akupuntur itu bisa menjamin untuk lebih baik atau enggak ya, Dok? Ya. Akupunktur itu di Indonesia saat ini masih dikategorikan sebagai complementary therapy, terapi komplementer, terapi pendamping. Jadi kita tidak bisa ngomong itu bisa menyembuhkan, tapi kita bisa bicara bahwa akupunktur akan membantu meringankan gejala yang ada. Itu. Tapi saya punya pengalaman yang banyak. Di bidang misalkan dia punya massa dan lain sebagainya, kita bisa kalau dia punya keyakinan di akupunktur, kita terapi barengan dengan kedokteran baratnya, kita barengin dengan akupunkturnya, dan ada beberapa yang berhasil ya sejauh ini. Tapi itu untuk case yang belum dilakukan pembedahan. Saya tidak tahu kalau yang sudah dibedah belum pernah datang ke saya. Ya. Rata-rata yang sebelum dibedah gitu ya? Ya, rata-rata yang sebelum dibedah, ada yang mengalami pengecilan, ya. Tapi kalau dibilang, dokter, saya mau pakai akupunktur, ini benjolan kudu hilang ya, tidak bisa disulap, begitu. We are not a surgeon, kita bukan dokter bedah. Kalau dokter bedah, buka, dibuang ya. Tapi kan kita nggak tahu nanti apakah ada penyebaran atau tidak ada penyebaran, kan harus dianalisis lagi, harus diperiksa lagi dan lain sebagainya gitu. Tapi kalau dia datang, dok bisa dibantu nggak untuk pengecilannya, ya kita coba ya, karena saya punya satu metode yang saya sebut sebagai CSSA, Cancer Supported untuk care-nya. Jadi untuk care, untuk pelayanan atau untuk terapi-terapi yang berkaitan dengan kanker ya.
Tujuannya tidak ke arah pengecilan, tidak, tapi kita mensupport dari CA itu sendiri, dari kanker itu sendiri, misalnya dari mual muntahnya. Ya, orang kena kanker itu mual, muntah, sebelum dikasih obat, setelah dikasih obat mungkin ya, kemudian terjadi penurunan berat badan, nafsu makannya hilang gitu. Nah, gitu kita bantu dengan terapi-terapi tersebut. Pakai akupunktur. Better biasanya. Oke, ya mungkin terakhir ya dok, maksudnya mungkin bisa dijelaskan kembali, maksudnya gimana supaya kita tetap sehat ya pada kondisi polusi ini ataupun ya kondisi secara umum. Secara umum. Yang penting kalau secara TCM ke-12 organ kita itu, ke-12 meridian kita itu harus berjalan dengan sempurna. Ya. Atau ke-14, ada yang bilang 14 karena ditambah ren sama du. Ya. Harus berjalan dengan baik dan sempurna. Kalau tidak, maka tidak bisa. Tetapi kalau di kedokteran barat, kita saat ini bisa duduk, berkumpul, ngobrol, ya, dengan enak, dengan santai. Ada satu yang sangat berperan, sistem imun kita. Ya, kalau sistem imun kita drop, turun, kita nggak akan mungkin bisa duduk begini, nggak bisa ngobrol. Ya, itulah kalau di kedokteran barat, sistem imun berperan penting. Ya, tanpa itu kita tidak bisa. Saya sering ngomong bahwa kebetulan bidang saya adalah imunologi, terkhususnya di bidang autoimun dan juga onkologi tentang kankernya. Ya, S3 saya tentang itu. Jadi saya sering mengingatkan, penting bahwa kita harus menjaga sistem imun. Cara kita menjaga sistem imun, satu, tentu makan yang proporsional, yang sehat tentu saja. Tidur atau istirahat yang cukup, hindari stres, olahraga yang baik, ya, happy tentu saja. Ya, nggak happy nggak bisa kita, nggak bisa, harus happy. Jadi happy lah. Kalau ada beban, ada apa, tarik nafas. Wah, dokter mah gampang aja ngomong. Tapi coba lakukan itu, ya, nggak dilepaskan, nggak dikeluarkan. Masa dikeluarinnya pakai apa? Marah-marah mungkin bisa juga, ya, teriak-teriak bisa juga, ya. Tapi mari kita cari metode yang lain yang lebih enak ya. Kalau marah-marah teriak-teriak nanti yang lain terganggu gitu kan. Take a deep breath ya, kita bernapas yang dalam, keluarkan, tarik nafas, keluarkan. Saat kita sadarin kita lagi itu kan. Atau kita unhappy kita gitu. Kan dalam agama Buddha diajarin ya, bahagia, sedih, naik turun. Benar nggak? Betul. Nggak mungkin bahagia terus. Detik kita bahagia, detik kita sadari, kita sedih lagi. Ya, itu saja. Jadi perbaiki sistem imun kita dengan hal-hal tersebut. Kalau di kedokteran timur, yaitu ke-12 atau ke-14 meridian tersebut harus dijaga secara baik. Ya, sehingga nanti segala sesuatu yang berjalan di dalam tubuh kita itu akan harmonis dan terbalanskan. Oke, itu tambahan dari saya. Oke, ya, wah, luar biasa ya, ilmu dari Dr. Kikyong Sama. Kesempatan ini. Ya, terima kasih banyak ya, dan sampai ketemu lagi dalam kesempatan lain. Namo Sanghyang Adi Budaya. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya.